Selamat pagi, selamat siang. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan, kita boleh bersuka cita. Karena kita yakin di atas puji-pujian ada roh Tuhan bekerja. Amin. Amin. Yang merasakan kemuliaan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena berkat anugerah yang kau berikan buat kami. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau mau turut campur tangan, karena kami tahu Tuhan, di atas puji-pujian roh-Mu boleh bekerja buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Amin. Sekali lagi, lingkupi Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Kau ikut Tuhan. Amin. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, Amin.
Ku tenang bersamamu Tuhan. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas pesan. Ku tenang sebab. Katakan sekali lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, amin. Ku tenang. Mari katakan sekali lagi. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas pesan. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai ku akan tenang bersamamu Tuhan. Katakan Bapa, Bapa kau Raja atas pesan. Ku tenang sebab kau Allah. Katakan jemaat saja di saat badai, di saat. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas pesan. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji besarkan namamu. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Beri salam satu kanan kiri yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara yakin percaya di kanan kiri kita ada Tuhan? Amin. Tuhan selalu melingkupi kita, menerangi kita. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. Katakan sekeliling kita. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan pelan-pelan, kiri kananku ada. Tunjuk kiri kanan kita. Kiri kananku ada Tuhan. Sekeliling kita. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita ada Tuhan selalu menyertai kita.
dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita yakin percaya bahwa Yesus menolong kita. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Katakan siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dia tetapkan semua, menghadapi semuamu. Katakan tunjuk kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada. Katakan siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan melindungi. Dengan Dia kita akan gentar menghadapi semuamu. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Jemaat, gerakannya masih kurang ya. Pak Erwan itu saya lihat dari sini semangat. Kiri kanan, mantap. Saudara, ayo kita kiri kanan ada Tuhan. Saudara yakin percaya Tuhan melindungi kami, amin. Kita semuanya. Kiri kananku ada Tuhan. Katakan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Katakan sekali, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Amin. Yesus selalu bersama. Amin. Saudara percaya? Kayaknya masih lemes ya pagi ini ya. Apa suasana puasa kali ya? Iya, suasananya kurang, aduh gimana ya. Yuk kita mau datang kepada Tuhan kita, amin. Kalau kita datang misalnya ke menemui presiden, pasti kita akan giat. Ini kepada Tuhan kita, ayo semuanya kita kerahkan hati kita untuk memuji besarkan nama Tuhan. Karena Yesus kekasih jiwa kita. Wih, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Yesus kekasih jiwa kita pagi hari ini. Haleluya. Yeay.
Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan genang, Dengan genang puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. jemaat kita katakan, Dengan genang ku puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, katakan sayang, sayang, disayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. katakan sekarang bersama-sama. Dengan genang puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, Sayang, sayang, disayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, Sayang, sayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita telah memuji besarkan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya haleluya. Terima kasih Yesus. Teguhkan hatiku. Terima kasih. Engkau yang berpinta memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan.
bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenananmu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan. Amin. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Mari katakan sekali lagi, bersamamu, bersamamu, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, boleh saya terjemahkan begini. Perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik, yang ada hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kami juga boleh sebentar diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan lawat jamah sentuh setiap kami. Sehingga waktu kami meninggalkan tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang. Tapi kami pulang membawa damai, kami pulang membawa sukacita. Dan ada kemenangan lepas kemenangan yang kami peroleh di tempat ini. Berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Untuk bisa memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa, amin. Ada sukacita? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya mau disayang saudara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa saya ke tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, suhu saya, guru saya ya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Samuel, terima kasih buat rekan-rekan sepelayanan yang memberikan kesempatan untuk saya boleh membagi berkat firman Tuhan. Nama saya Paulus Supit, saya sudah menikah, istri 1, anak saya nggak banyak, cuma 6, mantu saya 4, cucu saya mau 4. Amin. Oke, cukup ya saudara ya, baik. Saudara pasti bertanya-tanya, anaknya banyak. Anak saya yang paling kecil sekarang lagi skripsi, ya. Jadi banyak anak kata orang tua banyak kok cuma 1? Banyak anak banyak berkat. Yang sebelah kiri kayaknya nggak punya anak semua nih. Banyak anak banyak ya itu adalah iman kita saudara.
Kita harus percaya setiap anak yang Tuhan percayakan itu adalah berkat. Oke. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya punya anak yang baik, mantu yang baik, cucu-cucu yang lucu-lucu, dan saya percaya cucu-cucu saya juga baik. Amin. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah win the war. Agak Inggris dikit saudara, supaya kelihatan keren kan? Karena baru pertama kali saya ada di tempat ini. Supaya saya diundang lagi sama guru saya kan, suhu saya. Baik, artinya memenangkan peperangan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Keluaran 17. Kita akan baca dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Saya akan baca ayat 8. Saya minta Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan boleh membaca mulai dari ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita punya peperangannya masing-masing. Hari ini apa peperangan saudara? Mungkin usaha, pekerjaan kita lagi punya masalah. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pelayanan, mungkin kesehatan kita terganggu. Mungkin itulah peperangan kita hari ini. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk hidup berkemenangan. Ada amin? Karena di dalam Kristus kemenangan itu pasti. Tolong katakan amin dan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saya ulangi, kemenangan di dalam Kristus itu pasti, absolut. Ada 4 hal saudara, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini. Kita menang atas sakit penyakit, kita menang atas semua masalah yang terjadi di dalam segala usaha pekerjaan kita. Kita menang atas semua masalah yang mungkin ada saat ini di tengah-tengah keluarga kita. Ada 4 hal. Yang pertama, kita lihat dulu ayatnya, dalam ayat yang ke-9 saya bacakan sekali lagi. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama saudara, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan kita? Kita bisa memenangkan semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa kalahkan masalah kita. Yang pertama saudara, saudara harus tahu untuk menang dengan caranya Tuhan. Saya ulangi nih. Kita harus tahu bagaimana kita bisa memenangkan peperangan kita dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Ini penting saudara. Karena pikiran kita, relasi kita, uang kita terbatas. Tapi percayalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita harus bisa memenangkan peperangan yang kita hadapi hari-hari ini.
dengan caranya Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 9 tadi dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Perhatikan, dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Luar biasa, Musa tahu persis. Yosua jangan takut, lawan mereka. Karena kita pasti menang. Kenapa? Karena aku akan naik ke bukit dan memegang tongkat Allah. Makanya Yosua tidak melawan atau tidak membantah Musa. Yosua langsung pergi berperang melawan orang Amalek. Karena Yosua tahu Musa sangat amat mengerti bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini dengan caranya Tuhan. Amin. Yosua langsung melawan orang Amalek dan kita tahu akhir dari cerita mereka kalah. Saudara, ketika di dalam 1 Samuel 30 kita melihat juga waktu Daud ya bagaimana waktu Siklak dibakar hangus oleh orang Amalek. Dan ketika 3 hari kemudian Daud sampai dengan orang-orangnya, ternyata Siklak sudah terbakar habis dan istri anak mereka semua menjadi tawanan. Dan saat itu Daud terjepit, dia bingung apa yang dia harus lakukan. Dia sedih karena semua keluarganya ditawan oleh orang Amalek. Dia tidak tahu apa yang dia harus buat. Dan bukan hanya itu masalahnya. Orang-orang mulai mempersalahkan Daud. Bahkan dia hampir dilempari batu, saudara. Tapi Daud tahu bagaimana memenangkan peperangan. Apa yang dia lakukan? Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 dia katakan gini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Perhatikan ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Apakah akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud tahu bagaimana dia bisa memenangkan peperangan. Lewat apa? Bertanya kepada Tuhan. Terkadang kita suka anggap remeh itu bertanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan jabatan kita, kita mengandalkan uang kita, kita mengandalkan kepintaran kita. Saya mau katakan semuanya itu terbatas, saudara. Hari-hari ini kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan yang pasti. Dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10. Bagaimana Hana saat itu kita tahu masalah Hana tidak punya anak. Dan Penina selalu menyakiti hati Hana. Tapi perhatikan, Hana tahu cara untuk memenangkan peperangan. Dia berdoa terus menerus. Sampai dipikir Hana itu mabuk. Dan singkat cerita, mujizat terjadi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan doa-doa kita. Ada amin. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Sekarang orang sejak COVID masih banyak yang dalam tanda kutip takut untuk datang beribadah. Buat saya, kalau memang dia takut datang untuk beribadah, selama dia nggak keluar rumah dan tidak kemana-mana, buat saya oke-oke aja. Tapi kalau dia masih keluar rumah tetapi dia takut untuk datang ke gereja, buat saya tanda tanya besar. Tapi jemaat di tempat ini luar biasa. Amin, tepuk tangan dulu dong. Karena kita percaya hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Jangan takut mati, saudara. Saya selalu katakan begini, hidup mati kita bukan di tangan penyakit, bukan di tangan virus, tapi hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan umur kita. Tapi belakangan ini seolah-olah hidup mati kita itu di tangan virus.
Saya dari kemarin 2 hari berturut-turut dan hari ini saya dari tempat ini harus lagi pergi ke rumah duka. Karena ada sepupu saya punya suami meninggal. Dia orang Perancis. Kemarin masih sehat. Dia masih dorong-dorong istrinya dengan istrinya sudah tidak kuat lagi jalan jauh, jadi pakai kursi roda. Masih sehat, memang dia baru pasang ring. Terus ada kalimat begini, ya waktu dia pasang ring dia merasa sehat, terus dia mulai ya istilahnya di rumah gerak-gerak, ya istilahnya jogging di tempat pelan-pelan gitu. Lalu salah satu sepupu saya bilangin, nah itu nggak boleh itu. Iya betul, kalau memang kita baru pasang ring ya mestinya kita mesti tenang-tenang lah dulu meskipun badan kita fit. Saya setuju. Tapi apakah kematiannya karena dia baru pasang ring, terus dia jogging di tempat, lalu mati? Saya mau bilang begini, tidak. Memang sudah waktunya. Ada amin? Memang sudah waktunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sakit, kita harus tahu bagaimana kita memenangkan peperangan. Andalkan tuh banyak doa. Banyak orang hari-hari ini meremehkan itu yang namanya doa, meremehkan itu yang namanya ibadah. Firman Tuhan katakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Itu kata firman Tuhan. Lewat ibadah seperti ini percayalah anak, cucu, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Terbatas saudara mau jaga kesehatan saudara sehebat apapun, saudara nggak mau kena corona, percayalah saudara mau masuk ke lemari besi, kalau waktunya kena juga saudara. Ada amin. Yang terpenting kita jaga kesehatan kita, jaga imun kita supaya semuanya tetap baik. Kalau sampai kena, saya ini udah S5. Tahu S5? Dari zaman apa? Alpha, Delta saya pakai ini ventilator saudara. Alpha, Delta, Omikron 2 kali, ini yang baru-baru nih. Ya ringan sih, cuman flu 3 hari selesai. Tapi saya mau bilang begini sama saudara. Kalau belum waktunya, biar saya sudah pakai ventilator. Kalau kata Tuhan, no, tugasnya masih banyak. Saya percaya umur saya panjang. Saudara mau umur panjang? Minta proyeknya Tuhan. Nggak ada amin kan? Mau umur panjang gak? Minta proyeknya Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Minta gini loh saudara. Tuhan pakai saya untuk pekerjaanmu. Karena kalau pekerjaan Tuhan selesai, proyek Tuhan selesai dalam hidup saudara, dengar baik-baik, tugas saudara juga selesai. Mau umur panjang? Kan gak ada kan, pelit sih. Mau umur panjang gak nih? Minta proyek Tuhan. Proyek Tuhan itu berarti kita harus mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang kita. Tapi jangan takut, Tuhan pasti berkati kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi banyak-banyak minta proyek Tuhan, supaya Tuhan yang berkati saudara, berikan umur panjang. Saudara bisa lihat anak cucu cicit nanti semuanya. Baik, tumbuh baik. Amin. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa memenangkan peperangan. Kita harus mengerti bagaimana kita bisa menang dengan caranya Tuhan. Banyak doa, banyak memuji Tuhan. Kadang-kadang ya saudara, saya boleh meminta pemain keyboard satu. Saya bukan seorang WL, tapi saya berusaha sebisa mungkin. Karena keluarga saya saudara nggak ada yang bisa nyanyi. Oh ibu terima kasih. Ini pemain piano yang luar biasa. Kalau saya boleh tanya ibu umur berapa? Oh 17. Oh 77. Nih tunggu bu, boleh berdiri sini ya. Nih umur panjang sehat. Karena minta proyeknya Tuhan. Masih mau melayani. Yang malas melayani dengar baik-baik. Umurnya pendek. Saudara boleh ketawa tapi saya ngomong serius nih. Jangan sampai lupa melayani Tuhan. Minta proyeknya Tuhan. Umur panjang 77 kayak umur 17. Ibu masih single?
Oh masih. Ibu, Tuhan berkati, boleh Ibu dampingin saya. Saya kalau di rumah saudara, apa yang saya lakukan saudara? Kalau saya lagi punya masalah, saya tahu saya terbatas. Saya udah nggak bisa buat apa-apa lagi nih. Ya ini saya kasih tahu nih, yang saya tahu. Saya tahu nih cara untuk menang masalah. Pikiran saya udah buntu. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya berlutut saudara. Terus saya nyanyi lagi ini lagunya. Saya bukan pemimpin pujian, tapi saya cari lagu yang saya bisa nyanyikan, sekalipun itu mungkin diulang-ulang sederhana. Saya cuma nyanyi gini, Immanuel, sambil berlutut, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Cuman begitu, Allah serta dalam kita. Air mata mulai keluar saudara. Namanya disebut Immanuel. Coba ya, sekarang saudara lagi punya masalah nih. Kan saya lihat ada beberapa yang masalahnya berat banget nih. Coba ya kita nyanyiin lagu ini ya. Saudara, kadang-kadang kan kita udah kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya nggak bisa doa gimana? Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Paulus masih bisa nyanyi. Saudara, hari gini saudara bisa pasang tip di HP, bisa pasang aja lagu rohani. Saudara berlutut di kaki Tuhan. Biarkan itu artis yang nyanyi. Saudara ngikutin aja, saudara bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya itu akan mendatangkan kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Coba ya sekarang kita nyanyi ini sama-sama. Sama. Yuk kita nyanyi saya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saudara, lagunya simple, tapi lewat lagu yang tadinya saya ada dalam kekhawatiran, ketakutan, tiba-tiba saya dapat kekuatan baru. Saya bilang begini, saya bangun, saya bilang ini, pasti saya bisa mengatasi masalah ini, pasti saya menang. Keluar, muka saya berubah. Ada sukacita, ada ketenangan. Saya tahu bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, saya bisa ngomong ini karena saya alami. Saya banyak masalah, banyak tantangan, tapi saya menang. Karena apa? Bukan karena saya hebat, bukan, tapi saya tahu persis bagaimana saya bisa memenangkan peperangan ini dengan caranya Tuhan. Sederhana banget kan? Simple banget kan? Berlutut, angkat tangan, berdoa, menyanyi. Ternyata itu membawa kemenangan. Sederhana banget kok, nggak repot. Pak, tapi gimana Bapak ngomong enak aja. Utang saya 1 M Pak, saya dikejar-kejar bank. Ya, apa saja saudara. Kalau saudara nggak ngandalin Tuhan, kalau saudara andalkan Tuhan, saudara pakai caranya Tuhan. Dengar baik-baik, yang tidak pernah terfikir, yang tidak pernah terbesit, yang tidak pernah terucap, Tuhan buat saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan buat, selalu ada jalan. Saya ini operasi saudara, sudah 1, 2, 3 kali operasi. Jadi waktu pertama kali saya kecelakaan, operasi, terus waktu dioperasi, ini operasinya kayak operasi facelift. Facelift itu yang kalau ibu-ibu yang nggak pede, ya ibu-ibu yang nggak pede karena sudah umur mulai tarik sana tarik sini. Nah itu tuh saudara, buat saya ya sebetulnya sampai
rambut memutih, Tuhan akan tetap mengasihi dan menggendong kita. Ada amin? Makanya rambut nggak usah dicat. Enggak lah, terserah saudara. Yang penting kalau memang cantik, monggo. Tapi buat saya begini, ketika waktu ini saya punya pengalaman. Ketika ini operasi, saya kecelakaan pertama operasi, ini saya itu kayak sebesar, bukan lagi cicak, tokek. Saudara tahu tokek? Tokek agak lebih besar dari cicak. Dagingnya tumbuh 2 jari. Jari saya ini jari besar, saudara. Tumbuh besar sampai ke belakang, saudara. Itu saya nggak nyaman. Kenapa saya bilang nggak nyaman? Karena ini keloid. Karena waktu itu tumbuh, setiap kali saya ngomong sama orang nggak ngeliat mata saya. Orang pasti lihat ini saya, cacat saya. Dan kadang-kadang saya kalau ngomong sama orang, saya sengaja agak miringin muka saya ke kanan. Tapi saya lihat reaksi orang nih. Kalau saya miringin kanan, dia kayak gini. Pengen lihat gitu loh, saudara. Ya. Dan akhirnya saya operasi untuk kedua kali, keloid. Dan itu caranya begini. Ini kan daging, dipotong, saudara. Sebelah kiri, sebelah kanan, terus dagingnya diangkat. Jahit, tarik ke belakang, umpetin jahitan di belakang. Seperti itu. Ternyata setelah operasi kedua tumbuh lagi. Oh maaf, 4 kali operasi saya. Karena setelah tumbuh kedua, tiba-tiba setelah operasi kedua tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Katanya ada suntikan yang luar biasa bagus. Itu waktu itu mahal sekali. Itu katanya produk Perancis apa-apa gitu. Saya itu dulu di operasinya di Dokter Tresia, ya, Pohe. Terus akhirnya di ini lagi, dipotong lagi, saudara. Karena tumbuh lagi, sama lagi, besar sekali. Dan nggak nyaman, saudara. Waktu dioperasi, angkat, terus disuntik, katanya bakal hilang. Berarti itu yang ketiga kali. Apa yang terjadi? Oh, hanya 3 kali, saudara. Apa yang terjadi? Ternyata tumbuh lagi, sama persis besar. Sudah 3 kali operasi, dia tumbuh lagi. Akhirnya saya capek. Dan bukan hanya capek, ini muka saya ini kencang sebelah, saudara. Ini serius. Ini kalau saudara lihat nggak ini agak ini kencang sebelah. Makanya kalau orang-orang yang ditarik itu kencang-kencang mukanya. Dan kadang-kadang ngomong tuh juga nggak enak. Karena apalagi waktu baru-baru kaku. Cuman yang saya takut karena ini ditarik terus sebelah kanan, udah 3 kali operasi, saya ngeri. Takutnya miring ya. Jadi saya bilang, udahlah. Saudara tahu nggak? Ada jalan keluar? Nggak ada. Malu? Malu. Nyaman? Nggak nyaman. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Sederhana nih, ikut Tuhan. Kalau kita tahu cara menang dengan caranya Tuhan. Saya cuma tiap hari tumpangin tangan gini. Saya bilangnya, oleh bila-bila Tuhan Yesus, kempes. Dagingnya gede. Dalam nama Tuhan Yesus terus hampir tiap hari, kadang-kadang pokoknya begitu kan, kadang-kadang gatel, saudara. Dia hidup. Tapi saya nggak nyaman. Akhirnya saya terus berdoa. Saya nggak tahu sampai udah 1 tahun, 2 tahun, lewat 3 tahun. Tiba-tiba almarhum mama saya bilang, Lus, sebelum meninggal, kamu operasi lagi? Saya kaget dong. Operasi apa mah? Itu muka kamu. Kok itu kamu nggak ada? Enggak. Begitu saya pegang, loh kok ini kayak kempes. Saya lari kamar mandi, karena kamar mandi mama saya itu kacau semua keliling. Ya. Saya jadi lari, langsung masuk kamar mandi karena lampunya terang. Wah, saya lihat begini. Dan saya percaya, saudara, dengar baik-baik nih. Saya percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan ini disaksikan oleh banyak orang. Kesaksian saya ini disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang tahu persis. Karena kita ada dalam satu pelayanan yang sama. Jadi setelah 3 kali operasi tumbuh lagi. Saya cuma tumpang tangan. Saya menang. Dan menangnya dengan cara yang luar biasa. Mustahil kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan yang kedua? Kita perhatikan ya. Yang kedua, kita harus punya inisiatif. Ya, kita harus punya inisiatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Jadi jangan pasif, harus aktif. Dalam Tuhan kita harus aktif.
Do something. Jangan malas, jangan pasrah. Nggak ada kata pasrah. Kita terus berharap, ada amin. Terus berdoa, terus meminta. Punya inisiatif. Lihat Keluaran 17 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu perhatikan, ini luar biasa. Mereka mengambil sebuah batu dan diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Ini namanya inisiatif. Begitu dia lihat Musa capek. Ini gak main-main loh. Mereka ambil batu. Bukan batu sebesar gini, saudara, berarti kan? Halo? Pasti batu yang lumayan cukup besar. Bisa mungkin mereka angkat atau mereka dorong gitu loh. Yang pasti mereka bisa membuat Musa itu duduk dengan baik di atas batu itu. Karena firman Tuhan katakan, ya, dikatakan begini. Sebab itu mereka mengambil, perhatikan kata mengambil, berarti mereka mengambil, mengangkat. Itu luar biasa. Kalau rumah tangga kita juga mau baik, terkadang kita juga harus punya inisiatif. Kalau hubungan kita sudah mulai dingin, punya inisiatif bagaimana supaya hubungan itu hangat kembali. Ada amin. Saya sudah menikah, perak sudah lewat, saudara. Bisa bertahan sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saya lihat bagaimana istri saya juga lebih banyak punya inisiatif supaya kehangatan itu tetap ada. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Karena biasanya ibu-ibu yang lebih ini, kecuali bapak-bapak di sini. Amin. Kita harus punya inisiatif, jangan diam. Saudara, kemarin saya makan di Haidilo, saudara. Saya makan di Haidilo dan saya kaget ketika sudah tahu kan restoran Haidilo mungkin ya, sekarang lagi rame. Begitu saya makan di Haidilo, tiba-tiba di dekat di Gandaria City, begitu saya masuk, persis di depan sebelah kanan ada untuk manikur pedikur. Iya betul ya? Ya. Jadi saya bilang, gila juga nih, luar biasa nih Haidilo nih. Dia udah memikirkan gimana caranya supaya pengunjung tetap datang dan selalu ada sesuatu yang baru. Nggak pernah kan kepikir saudara makan di restoran saudara bisa manikur. Betul nggak? Out of the box. Tapi seperti inilah orang bisa memenangkan peperangan, saudara. Ini yang Tuhan mau, jangan pasif. Ayo, Tuhan kasih kemampuan kita untuk berpikir, melakukan sesuatu. Saya melayani Tuhan, saya bilang kepada pelayan-pelayan, ayo do something, help me. Saya percaya gembala kita juga terbatas. Tapi ketika kita semua mengeluarkan ide-ide cemerlang, pelayan itu pasti akan berkembang, maju. Amin. Karena apa? Semua kemampuan kita tumpahkan. Kita duduk bareng, kita berpikir sama-sama. Amin. Tadi di luar saya bilang, ayo dong. Tadi sepintas saya di kamar mandi. Pas baru datang ada pelayan-pelayan Tuhan ngobrol, saya dengar. Ayo dong kita bikin gathering lagi dong. Ya, yuk. Betul nggak? Ya kan tadi ada yang bilang mau gathering kan? Terus ada yang nyeletukin, iya jangan lupa bawa wine. Bener gak Pak? Bener gak? Betul ya Pak ya? Iya ada yang bilang jangan lupa bawa wine. Cuman saya mau bilang ajak saya dong. Punya inisiatif itu, hal-hal seperti itu membuat kebersamaan. Kemarin saya baru gathering dengan PW saya, dengan pendoa saya, dengan guru sekolah minggu saya, dengan orang kantor saya. Kemana? Ke Jogja. 3 hari naik bis, jalan-jalan ke gunung, naik jeepnya, kita ke Bumi Merapinya, makan enak, semuanya saya siapkan. Terus ada pembekalan, punya inisiatif. Sehingga apa? Mereka semangat lagi melayani, mereka semangat lagi untuk melakukan yang besar buat Tuhan. Dan kita gembala gak mungkin bisa jalan sendiri, dibutuhkan pelayan-pelayan yang luar biasa. Mengeluarkan ide-ide cemerlang dalam usaha, dalam keluarga. Ada amin? Saya punya cucu sekarang udah 3. Saya baru belajar saudara, ternyata ya sekarang. Kalau dulu kan kita suka begini sama anak kita ya. Kalau anak kita lagi masih kecil gitu,
Terus dia katakanlah nggak mau makan ya. Terus waktu kita mau suapin begitu kan. Waktu kita mau suapin terus tiba-tiba kita suka bilang ini, lihat tuh ada pesawat, padahal di dalam rumah. Ada pesawat, lihat tuh ke atas, ayo a. Betul nggak? Ternyata sekarang itu nggak boleh saudara. Karena kita membohongi anak kita. Yang ketawa tuh kayaknya begitu tuh ya kan ya. Yang ketawa ya memang seperti itu. Padahal dalam rumah ada pesawat katanya. Atau begitu di dalam rumah Natal sudah lewat 6 bulan. Nanti ada center class. Ditakut-takuti, dibohongin. Sekarang gak boleh. Nah saya lihat cucu-cucu saya sekarang kalau duduk makan saudara. Dia ternyata bisa duduk dengan baik di kursi makannya. Nggak rewel. Karena apa? Diajar. Caranya. Mereka sudah sekolah, diajar. Susternya, ibunya diajar. Katanya biar dia fokus. Misalnya ya, dia lagi, sekarang kan zaman modern nih. Pakai tab. Dia lihat. Kalau dia lagi makan terus dia fokus. Dia lagi makan dia fokus. Kadang-kadang kita bilang, tar dulu, ntar dimatiin nih sama mama, matiin nih, dulu, ngancem. Sekarang enggak saudara. Biarin dia fokus supaya dia bisa terus fokus nantinya ke depan. Tapi nanti bilang, ayo, yuk, boleh ya makan ya makan. Saya lihat cucu-cucu saya sekarang baik banget loh. Duduk tenang, saya kayaknya dulu lari sana lari sini. Sampai orang tua kejar-kejar. Ujung-ujungnya karena masih lari, terpaksa orang tua saya ambil sapu. Baru saya takut. Kadang-kadang sapu pun setelah saya semakin besar nggak takut saudara. Sebelum 2-3 yang patah nggak takut saya. Karena sudah kebal. Dan ternyata itu nggak baik. Makanya saudara sekarang ibu-ibu anak-anak sudah mulai di training. Makanya kita orang tua harus juga punya inisiatif. Bagaimana mendidik anak kita dengan baik. Dan sekarang bisa benar baik saudara. Saya kalau ngeliat cucu saya sekarang kumpul. Waktunya makan jamnya. Mereka bisa duduk tenang. Saya bilang aduh luar biasa banget ya. Kok kayaknya saya dulu kita gak kayak gini ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus punya inisiatif. Bagaimana kita juga bisa buat keluarga kita baik. Anak cucu kita baik. Ya. Kalau memang dia harus sekolah. Kalau memang dia harus belajar. Ketika ada pesta perkawinan di Kana. Saudara. Ingat kan pesta perkawinan di Kana, air berubah menjadi apa tadi? Wine ya. Anggur. Ya Indonesia terjemahannya anggur. Karena kita nggak punya bahasa lain untuk wine. Tapi katanya anggur atau air anggur. Oke lah. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ini bukan air anggur biasa, tapi air anggur yang baik, yang mahal, yang enak. Nah, saudara, ketika saat itu mereka kehabisan air anggur. Tuhan Yesus datang ke pesta. Apa yang dilakukan Ibu Yesus? Ketika mereka punya masalah, Ibu Yesus punya inisiatif. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, tolong mereka kehabisan air anggur. Jawab Tuhan Yesus apa? Waktuku belum tiba. Ada amin. Tapi apakah Ibu Yesus menyerah? Dia tidak menyerah. Dia punya inisiatif lagi. Oke. Jawabannya belum waktunya. Dia gak nyerah. Dia panggil pelayan-pelayan. Pelayan sini. Di depan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya kamu lakukan ya. Itu namanya inisiatif. Tidak tinggal diam. Terus bergerak. Gimana berusaha. Keluarkan ide-ide cemerlang. Supaya kita berhasil. Dan apa yang terjadi? Padahal Tuhan Yesus sudah bilang waktuku belum tiba ibu. Tapi dia gak nyerah. Dia panggil lagi pelayan-pelayan. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang. Oke lah. Sekarang cedok air. Isi tempayan itu dengan air penuh. Bawa kepada pemimpin pesta. Ada amin? Jangan menyerah saudara. Terus berusaha. Tetap punya inisiatif. Lakukan yang terbaik. Yang ketiga. Kita lihat dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Perhatikan, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Yang ketiga saudara, kita harus juga bisa belajar untuk bekerja sama dengan siapapun. Mau berhasil.
Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Layani semua orang. Amin. Saya sekarang lagi didik pelayan-pelayan, saya minta anak-anak muda, layani semua orang. Kasih kesempatan buat semua orang melayani. Pak, saudara boleh tidak setuju dengan saya, tapi ini cara saya untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Gimana kalau dia hidupnya belum benar? Satu kali ada cerita nih saudara, ya. Satu kali ada seorang anak muda datang kepada pendeta dan dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk jadi orang Kristen, apakah saya harus berhenti merokok? Apakah saya harus berhenti minum minuman keras? Si pendetanya lihat anak muda dan lalu bilang begini, enggak. Anak mudanya di hatinya sih senang waktu dengar gitu. Yang benar nih Pak Pendeta. Ya enggak. Tapi dia penasaran, dia bilang, kenapa enggak Pak Pendeta? Pendetanya balik bertanya, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu bersih-bersih dulu baru mandi? Apa mandi dulu supaya bersih? Dia diam. Terus dia jawab, mandi dulu. Dia bilang gini, si pendeta bilang gini, kenal dulu Tuhan Yesus, ibadah dulu, ikut dia, nanti hidupmu akan bersih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sekarang saya lagi semua kerahkan, layani. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Bawa mereka. Ada orang yang punya masalah keluarga. Kalau dia seorang pelayan Tuhan, saya tetap kasih kesempatan untuk dia melayani. Ini saya minta maaf. Karena buat saya begini, jangan orang udah jatuh ketiban tangga. Waktu dia baik khotbahnya, kita semua rame-rame pengen dengar khotbahnya. Tapi ketika dia gagal, ketika dia jatuh, kita rame-rame tinggalkan dia. Saya percaya kalau kita masih kasih kesempatan, firman itu hidup, firman itu pedang bermata dua, firman itu dapat mengubah hidup kita dari yang tidak baik jadi baik. Tapi masalahnya kita mau nggak punya hati, mata seperti Yesus. Makanya waktu ada perempuan yang pelacur itu, Tuhan Yesus bilang, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, rajam orang ini, perempuan ini dengan batu. Gak ada satupun. Karena apa? Mereka sadar mereka semua berdosa. Tuhan Yesus selalu kasih kesempatan kepada siapapun. Masakan kita manusia kerjanya hanya menghakimi dan menghakimi dan menghakimi. Stop menghakimi. Ini waktunya kita orang Kristen punya hati seperti Yesus. Tarik mereka. Kemarin kita merayakan Jumat Agung Paskah, itu bicara kasihnya yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan Yesus mau ada pada kita. Berhenti melihat kekurangan orang lain, berhenti melihat kesalahan orang lain. Sudah waktunya membawa mereka datang kepada Tuhan dengan segala cara. Ada amin? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ketika ada 4 orang yang dimana waktu itu mereka punya teman yang lumpuh, saat itu mereka pengen bawa kepada Tuhan Yesus karena mereka dengar Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Lalu mereka bawa nih teman yang lumpuh. Sampai di sana ada banyak orang, mereka nggak menyerah, punya inisiatif, mereka bekerja sama. Yuk kita rame-rame bawa dia naik ke atap. Dan akhirnya mereka naik ke atap rumah, atapnya dibuka, diturunkanlah orang lumpuh itu persis di depan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam rumah tangga. Kita harus bisa bekerja sama dengan semua keluarga kita. Bangun hubungan kembali dengan istri, bergandengan tangan dengan anak-anak kita. Saya selalu, yang menjadi kebanggaan saya adalah keluarga kecil saya. Saya kemarin sempat satu kamar dengan Pak Samuel. Saya juga cerita, yang kebanggaan saya adalah keluarga kecil saya. Anak-anak saya kan tadi saya bilang nggak banyak, cuma 6. Mantu 4, cucu 3, nanti mau 4. Saudara, anak-anak saya main sama-sama. Itu yang saya tanamkan, karena saya nggak dapat dulu seperti itu, saudara. Kita masing-masing, lu gua nggak mau pusing. Kadang-kadang juga mau nolong saudara juga susah, karena tidak pernah diajar. Dan saya nggak mau itu terjadi kepada anak-anak saya. Hari ini mereka main sama-sama, mereka bahkan mantu saya kumpul sama-sama ntar gantian di rumah si A, rumah si B, karena buat mereka ini udah cukup banyak kok.
Dan ketika kumpul kayak contoh nih, karena cucu saya yang satu baru lahir 2 minggu yang lalu. Ketika baru lahir, cucu anak pertama. Jadi yang married pertama sudah punya anak, yang kedua sudah punya anak, yang ketiga baru lahir kemarin. Yang keempat nanti akhir tahun. Nanti tahun depan juga anak saya married lagi. Jadi sisa satu yang bontot, banyak anak, banyak berkat. Target saya 2024 selesai. Maksudnya anak married. Oh tepuk tangan dong, tepuk tangan yang luar biasa dong gitu loh. Artinya semua udah nikah gitu loh. Biar tinggal saya dan istri tinggal menikmati di hari tua. Amin. Nah, yang saya mau kasih tahu nih, mereka kumpul sama-sama. Yang luar biasanya, ini saya dengar nih, luar biasanya. Karena anak saya yang satu, Hana itu, dia yang kemarin baru punya anak, terus sekarang kakak, dia married lebih awal, lebih dulu. Sekarang kakaknya yang baru punya anak melahirkan. Akhirnya apa saudara? Dia harus membantu kakaknya. Karena maaf ya saudara, susu itu berat. Ketika stres sedikit nggak keluar, anak nangis, sakitnya luar biasa. Nah jadi dibantu. Nah yang luar biasanya tau nggak, mantu saya bisa bangunin anak saya padahal dia udah nemenin kakaknya sampai jam 2 pagi. Semua kami nemenin supaya bantu sama-sama, supaya dia terhibur, senang. Ya kita bisa, pokoknya kita semua bantu. Pulang jam 2 pagi, sampai rumah pagi-pagi dibangunin sama suaminya. Suaminya cuma bilang gini, kamu bangun, kamu gak bantuin kakak kamu lagi. Saya dengar kesaksian begitu, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini keren. Suaminya bangunin, bilang kamu gak bantu kakak kamu lagi. Udah, nanti si Enzo anaknya, aku yang jaga. Kamu bantuin kakak kamu. Akhirnya dia berangkat duluan, bantuin. Dan buat saya, kalau kita bisa rukun, kita bisa hidup bersama-sama dengan baik, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ketika 4 orang ini bawa teman yang lumpuh, akhirnya apa? Mujizat terjadi. Yang terakhir saudara, yang terakhir, yang keempat. Yang pertama, kita harus tahu menang dengan caranya Tuhan. Yang kedua, punya inisiatif. Yang ketiga, harus bisa bekerja sama. Dan yang keempat, kita harus bisa selalu mengangkat tangan dan andalkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 11 dan katakan begini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jangan berhenti mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Banyak orang meremehkan itu yang namanya angkat tangan. Kita, guru saya almarhum Bapak Pendeta J. Awandatu selalu bilang begini. Orang dunia bilang, kalau kita modal dengkul, artinya you have nothing. Sudah gak punya apa-apa. Tapi dia bilang justru kita di dalam Tuhan banyak-banyak berlutut di kaki Tuhan. Angkat tangan. Waktu kita letakkan tangan kiri di dada, itu bukti aku percaya. Dan waktu kita angkat tangan kanan tinggi di atas kepala, kita percaya ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Sehingga mujizat terjadi. Karena itu saudara, yang keempat, jangan berhenti mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini ada meaning yang luar biasa. Karena waktu kita mengangkat tangan, kita sedang memanggil Tuhan. Saudara punya masalah, lakukan bagian saudara. Tuhan akan lakukan bagian kita. Mujizat lepas mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau boleh kita angkat pujian tadi ya, Immanuel, Immanuel. Lagunya simple saudara, tapi saya percaya ini lagu yang memberkati saya. Saya juga pengen berkati saudara. Mungkin saudara punya lagu lain. Kalau saudara bilang saya gak hafal pak, masa haleluya 12 kali aja juga gak bisa. Pasti bisa. Ayo lakukan bagian saudara. Punya inisiatif, mau menyenangkan hati Tuhan. Allah bertata di atas puji-pujian. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Mari sama-sama katakan,
dalam doa. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau hidup berkemenangan. Amin. Kami mau menang atas setiap masalah yang kami hadapi. Amin. Mungkin itu sakit penyakit, keluarga, pekerjaan usaha, keuangan kami. Mungkin juga itu pelayanan kami. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kau Allah Bapa yang baik. Amin. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Kami mau melakukan yang Tuhan mau. Kami mau menang dengan caranya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bergerak. Kami tidak mau pasif, kami mau aktif. Kami mau keluarkan kemampuan kami yang terbaik, mengerjakan bagian kami. Kami mau punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik. Kami mau bergandengan tangan, bekerja dengan semua orang. Perbaiki hubungan kami Tuhan. Dan kami mau selalu andalkan Tuhan mengangkat tangan. Sehingga hidup kami boleh diberkati. Hamba berdoa saat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang terangkat. Tidak ada satupun kami yang mengangkat tangan yang tidak diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan saudara. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala. Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Semua pelayanan itu Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di bawah, di atas juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Pendeta Paulus atas firman Tuhannya. Kita semua boleh diberkati, amin. Mulai hari ini kita tetap andalkan Tuhan, karena Dialah Tuhan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan terbaik pada siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Kalau kami telah memuji besarkan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan multimedia. Saya persilakan multimedia. Puji Tuhan, terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus Supit ini anaknya Pak Kontrat Supit dari GBI Rem. Beliau sekarang mengembalakan di GBI Rem Mall Ciputra ya. Ciputra yang di Damogot Grogol ya. Ternyata dia lebih banyak anaknya dari saya dan cucunya lebih banyak dari saya juga. Baik Bapak Ibu, segera daftarkan diri Ibu Bapak untuk menjadi peserta gathering di Kebunsu. Karena waktunya makin mendekat supaya panitia makin cepat saudara mendaftar, panitia makin mudah mempersiapkannya. Diharap jangan mendadak. Yang mendadak itu bikin panitia menemukan kesulitan sebab kan harus mengatur berapa jumlah makanan, kendaraan yang harus disiapkan, konsumsinya dan lain-lain. Jadi tolong biasakan jemaat untuk mendaftar lebih awal, gitu ya. Yang kedua saya ingin tunjukkan itu proyek kita yang tadi sudah disebutkan, kalau mau umur panjang kita ambil proyek Tuhan ya. Oke. Berhubungan dengan peremajaan alat-alat, tolong Arta atau Yakub untuk ditayangkan kembali apa yang sudah disediakan, apa yang belum, supaya jemaat tahu. Coba lihat tayangan seperti kabel, mic, kemudian sound system, kemudian mixer, kemudian subwoofer, kemudian speaker, apa itu, tolong tayangan ulang kembali. Kita lihat mana yang belum, mana yang sudah tersedia. Makin cepat kita melakukan peremajaan alat-alat gereja ini akan mudah dipraktekkan atau disiapkan untuk pujian penyembahan. Ibu bapak tentu merasa betapa nyamannya, indahnya memberkati
kita saat kita memuji Tuhan dengan alat musik dan pemain musik yang baik kan. Nah kalau alat musiknya semua dengung, alat musiknya semua rusak, nah kita mau memuji Tuhan pun jadi nggak nyaman. Nah kenyamanan itu harus dibayar dengan harga Bapak Ibu. Mari tolong bayangkan. Belum komplit, minta perinciannya satu persatu. Yang terdaftar kemarin. Mixernya berapa, kabel stepnya berapa, piano berapa, subwoofer berapa, begitu. Supaya cuma tahu. Bukan estimasinya yang dikeluarkan, tapi per satu mungkin ada yang tergerak untuk menolong. Subwoofernya, pianonya, atau kabelnya, begitu kan ada juga. Pernah ada ditayangkan masing-masing dengan harganya. Ada nggak? Masih ada Yakub? Oke begini, yang saya tahu sudah disumbang laptop, sudah disumbang laptop dan piano. Sekarang sudah didatangkan subwoofer tuh di samping saudara itu besar, satu untuk satu ruangan. Terus kemudian yang belum adalah mixer, kabel, mic. Ini mic juga perlu diganti beberapa, walaupun tidak semua. Ya, tidak semua mic yang tua harus diganti, tapi mic yang diganti adalah yang tidak berfungsi dengan baik. Kadang-kala ada mic yang sudah tua tapi masih berfungsi baik. Ya, tergantung dari mereknya. Ayo kita percepat peremajaan ini dengan membantu mendanai gereja kita yang belum pernah kita ganti. Ya, ada seorang bapak yang selalu memperhatikan ini elektrik, seperti monitor itu, TV itu selalu diganti, mic itu diganti oleh beliau. Nah, dia nggak menyebut namanya, tapi dia selalu tanyakan apakah perlu saya ganti gitu ya. Nah, oke, yang lain boleh bergerak untuk bisa membantu peremajaan gereja kita. Daftarkan sekali lagi diri saudara untuk mengikuti gathering supaya gathering terlaksana dengan baik. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa dan menutupnya. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan pesan buat kami di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi kehidupan. Dengan begitu banyak peperangan dari bentuk yang sederhana sampai masalah-masalah yang besar. Dari masalah soal keuangan sampai masalah kehidupan dan sakit penyakit. Tuhan pesankan buat kami supaya kami mengambil langkah-langkah yang alkitabiah sesuai dengan perintah firman-Mu, mengambil teladan dari peperangan Musa terhadap bangsa Amalek. Tuhan, biarlah langkah-langkah itu kami cermati, kami coba tiru, kiranya kami boleh mendapatkan kemenangan tanpa harus berbuat kesalahan. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami keluar dari tempat ini pun kami meyakini selalu ada masalah menjadi bagian dari peperangan kehidupan kami. Jangan buat kami kalah, gagal dalam menghadapi setiap problem kehidupan ini. Terima kasih jemaat Tuhan. Percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan apapun. Dia menyertai, Dia ingin kita dilatih dan menjadi kuat serta akhirnya memperoleh kemenangan. Dengan pengalaman-pengalaman peperangan kehidupan ini membuat kita makin dewasa, makin berpengalaman, makin berhikmat, makin bijaksana tiap-tiap kali kita mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Angkat tanganmu dan percayalah Dia menyertai engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya, Allah memberkati engkau, Allah menyertai engkau, dan Allah selalu berjanji selalu bersamamu dengan pernyataan Immanuelnya hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.